Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Miftahul-Jannah dari kelas Matematika 2C dengan NIM 2208046078. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas dari matkul metode statistika dengan dosen pengampu Ibu Emi Siswana MSI. Sudah ada soal yang pertama dengan data untuk pupuk A ini dan pupuk B ini. Lalu pertanyaannya, berdasarkan hasil penilaian tersebut, apakah pupuk A dan pupuk B menghasilkan hasil yang sama baik? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita bisa menggunakan aplikasi SPSS. Kita masuk ke di sini sudah ada data view dan variable view. Dimana kalau kita ingin memasukkan data view, kita pertama kali harus masuk ke variable view. Yang pertama, untuk baris pertama ini kita masukkan hasil. Lalu untuk kolom yang kedua ini kita masukkan jenis pupuk. Lalu karena kita tidak memakai desimal, maka yang desimal ini kita nolkan. Lalu kita beri value untuk jenis pupuk karena kita memiliki dua jenis pupuk. Yang pertama itu value per 1 untuk label pupuk A. Lalu kita add. Lalu value kedua itu untuk label pupuk B. Kita add, lalu kita oke. Nah, untuk measure-nya, karena hasil ini bakal muncul angka, maka kita pakai scale. Dan untuk yang jenis pupuk, karena kita ingin menampilkan bukan angka, kita pakainya nominal. Lalu masuk ke data view. Di sini sudah ada hasil dan jenis pupuk, di mana kita harus menginputkan dari data ini, data untuk pupuk A dan pupuk B kita masukkan ke data view. Saya di sini memakai Microsoft Excel untuk mempermudah memasukkan data. Jadi di sini kita tinggal copy saja. Lalu taruh sini. Kita copy paste. Nah, di sini muncul 18 karena emang dari data untuk pupuk A itu 18. Kita ketik 1 di sini, akan muncul dia pupuk A. Lakukan seterusnya sampai 8 jumlah datanya. Lalu setelah sudah masukkan data untuk pupuk A, kita tambahkan pupuk untuk data pupuk B. Kita copy, lalu masukkan di sini di bawahnya. Paste. Kemudian lakukan hal yang sama pada data ke-19 sampai ke-36. Kita ketik 2, maka dia akan muncul pupuk B. Kalau sudah semua terdefinisi dan terdata, kita ke analyze, kita ke compare mean, lalu independent sample test. Karena kita ingin menguji dua populasi, makanya kita pakai independent sample test. Lalu akan muncul sebuah kotak ini, di mana ada test variable dan grouping variable. Di sini test variable kita akan masukkan hasil, dan untuk grouping variable kita masukin jenis pupuk. Jika sudah, lalu kita definisi grouping ini. Untuk grup 1 tadi untuk angka 1, untuk 1 karena akan memunculkan pupuk A. Untuk grouping 2 untuk pupuk B itu tadi kita misalkan 2. Lalu kita continue dan oke. Nah, di sini sudah muncul data grouping statistik sama independent sample test. Nah, untuk lebih jelasnya sudah saya copy di Word. Dari data output tadi, kita mendapatkan jumlah pupuk A yaitu sebanyak 18, sementara untuk pupuk B yaitu sebanyak 18. Kemudian untuk nilai rata-rata pupuk A yaitu 16,5, sedangkan pupuk B 17,39.
dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan antara pupuk A dan pupuk B. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti bernilai sama atau tidak, maka menampilkan independent sample test. Di sini ada dua perbedaan, di mana jika variansi dari data pupuk A dan pupuk B diketahui, maka kita bisa menggunakan F ini atau F tabel dan kita bandingkan dengan F hitung. Di mana kriteria pengujinya, jika T hitung lebih dari F atau T tabel, H0 ditolak dan H1 diterima. Tetapi jika T hitung kurang dari F tabel, H0 diterima, tetapi H1 ditolak. Dari tabel ini, kita ketahui bahwa F tabel 2,039 dan T hitungnya negatif 1,169. Jadi, T hitung kurang dari F T tabel, yaitu negatif 1,169 kurang dari 2,039. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pupuk A dan pupuk B bernilai sama, yang memiliki arti bahwa pupuk A dan pupuk B menghasilkan sama baik. Nah, untuk data yang di bawah ini, yang data kedua, apabila variansi tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan data yang sig ini, di mana kriteria pengujinya H0 diterima jika sig 2tel lebih dari alfa, atau H0 ditolak jika sig 2tel itu kurang dari alfa. Diperoleh yaitu nilai signya itu 0,2151. Karena nilai sig 2tel lebih dari alfa yaitu 0,251 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Yang artinya tidak ada perbedaan buah yang dihasilkan dari pupuk A dan pupuk B. Jadi kesimpulannya sama seperti tadi, berdasarkan penelitian bahwa pupuk A dan pupuk B menghasilkan sama baik. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada soal nomor 2. Masih menggunakan data yang sama dengan nomor 1, tetapi ditambahkan variabel pupuk C sebanyak buah per pohon. Nah, di sini ada kita ketambahan satu variabel lagi pupuk C dengan 18 data. Kita masukkan ke sini. Nah, sebelum kita masukkan data tersebut di dalam data view, kita harus menginput lagi di value ini, yaitu 3 untuk label pupuk C. Kemudian kita tambahkan, klik OK. Baru kita masuk ke data view dan memasukkan data dari pupuk C. Di sini sudah ada datanya, yaitu ini. Tinggal kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian yang kolom kedua ini, yang jenis pupuknya kita beri angka 3 untuk memunculkan variabel pupuk C. Jika kita sudah memasukkan data yang untuk pupuk C, kita kembali ke atas ini, ke analyze, masih menggunakan compare-min, tetapi kita menggunakan one way ANOVA. Kenapa? Karena kita memiliki lebih dari 2 populasi, jadi kita menggunakan ANOVA. Terus yang independent list ini kita masukkan hasil, kemudian jenis pupuk ke vektor. Jika seperti ini sudah, kita ke option, lalu deskriptif, kemudian continue, klik OK. Kemudian mendapatkan hasil output yaitu ada deskriptif dan ANOVA. Untuk nomor 2 kita pindahkan ke Word, yaitu diperoleh jumlah pupuk A ada 18, jumlah data pupuk B adalah 18 juga, dan pupuk B juga 18. Dari data ini kita peroleh yaitu rata-rata untuk pupuk A yaitu 16,5, pupuk B dengan rata-rata 17,39, dan pupuk C dengan rata-rata 18,28. Kemudian kita ke data ANOVA, di mana yang 28,44 ini kita sebut SST, dan untuk yang 2,389 ini untuk SSE. Ini adalah sumber variasi varietas. Dua ini adalah sumber variasi varietas, dan untuk yang 51 ini adalah sumber variasi error, di mana
mean square untuk MST itu 14,22, sedangkan data MSE yaitu mendapatkan 5,537, dan F ini adalah F hitung di mana hasilnya itu 2,569 dan nilai signifikasinya adalah 0,087. Kita ke hipotesis di mana F tabel lebih besar dari F hitung maka H0 diterima, sedangkan jika F tabel kurang dari F hitung maka H0 ditolak. Dari data ini kita ketahui bahwa F hitung sama dengan 2,569 dan F tabel mendapatkan hasil 3,1788. Maka F hitung kurang dari F tabel di mana nilainya 2,569 kurang dari 3,1788, maka H0 diterima. Selain menggunakan hipotesis F tabel atau F hitung, kita bisa menggunakan dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikasi, yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka hasilnya sama. Tetapi jika nilai signifikasi kurang dari 0,5 maka hasil nilainya tidak sama. Berdasarkan data yang ini, kita peroleh bahwa nilai signifikasi sebesar 0,087 sehingga nilai signifikasi lebih dari 0,05, yaitu 0,087 lebih dari 0,05. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa pupuk A, pupuk B, dan pupuk C bernilai sama, yang artinya ketiganya menghasilkan sama baik. Nomor 3 yaitu soalnya seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara resiko dan keuntungan suatu saham. Untuk meneliti hubungan tersebut, peneliti mengambil secara acak dari 18 saham yang tercatat dari Bursa Efek Indonesia. Yaitu di sini sudah ada datanya, yaitu yang pertama tentukan persamaan regresinya, yang kedua tentukan koefisien korelasinya, dan tentukan koefisien determinasinya. Kemudian kita buka SPS-nya. Kita masuk ke variable view. Untuk baris pertama kita isi dengan X dan baris kedua kita isi dengan Y. Kemudian dari label ini kita tulis X itu untuk resiko dan Y untuk keuntungan. Kemudian kita ke measure, kita ubah ke scale untuk menentukan angka. Data view, nah di sini sudah ada X dan Y. Nah kalau X ini kita isi dengan data resiko yang ada di soal. Kita isi dengan data resiko, sudah saya ringkas di sini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, untuk data keuntungan kita copy juga. Masukkan ke kolom kedua untuk Y. Nah, di sini sudah ada dua data, yaitu X untuk resiko dan Y untuk keuntungan. Kemudian kita langsung ke analyze, kita ke regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini sudah ada muncul tabel linear regression. Kemudian kita isi dependent dengan keuntungan. Kemudian resiko kita isi dependent. Kemudian kita jangan langsung oke, kita lanjut ke statistik dulu. Nah, di sini ada kotak ini, R-square ini, kita cek semua, kemudian kita lanjut, baru kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul beberapa data yang muncul di output kali ini. Untuk pertanyaan A tadi, persamaan regresinya, kita pakai yang tabel koefisien ini, untuk yang A. Untuk pertanyaan B, koefisien korelasinya. Untuk yang B, kita pakai data ini, correlation. Kemudian yang C, koefisien determinasinya itu kita pakai yang summary. Nah, untuk kejelasannya sudah saya ringkas di Word. Untuk kejelasannya sudah saya ringkas di aplikasi Microsoft Word. Dari data output SPS tadi kita peroleh yaitu koefisien A 1,005, untuk koefisien B kita peroleh 6,876. Jadi persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi sama dengan 1, jadi kita peroleh persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan
1,005 ditambah 6,876 X. Nah, untuk yang B, kita disuruh mencari koefisien korelasi, maka kita gunakan data yang correlation. Dari data correlation di atas ini kita peroleh yaitu koefisien korelasinya antara X dan Y adalah 0,939, sehingga peroleh resiko sangat mempengaruhi keuntungan saham yang positif. Kesimpulannya, semakin tinggi resikonya, maka semakin besar keuntungan saham yang akan diperoleh. Kemudian, untuk yang koefisien determinasi. Nah, untuk mengetahui berapa koefisiennya, kita menggunakan data model summary. Di sini sudah ada R dan R square. Nah, dari data model summary, kita memperoleh koefisien determinasinya atau R kuadrat atau yang square yaitu 0,881 atau dapat kita tulis R kuadrat sama dengan 88,1%. Jadi kesimpulan untuk nomor C yaitu saham di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh resiko sebesar 88,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Demikian penjelasan dari 3 soal ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.